Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran kita, cara mudah belajar tajwid dan terjemah perkata. Kini kita masuki surah Al-Humazah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Iya, kita belajar tajwid untuk pemula. Bagaimana caranya belajar Quran tanpa ngerti nama tapi bisa gitu. Inilah hebatnya program ngaji online Ari RKM ya. Nah, ini. Pertama, rumus warna. Setiap yang warna hitam, boleh dicatat dulu ya. Setiap yang warna hitam itu dibaca apa adanya. Netral, tanpa panjang. Ketukannya cuma satu ketukan, biasa aja, ngomong kayak biasa, tidak ada pemanjang, tidak ada panjang, tidak ada dengung, tidak ada ikhfa, tidak ditahan, tidak ada dengung, tidak guna, dengung itu tidak bindeng, tidak iklab dan tidak samar. Itu warna pertama hitam. Warna kedua oranye. Setiap yang warna oranye, kuning oranye itu ya. Setiap yang warna oranye itu tidak dibaca berapapun jumlahnya. Ini ya yang oranye ya, oranye. Berapapun jumlah huruf oranye itu dilompat. Tuh ya, tidak dibaca huruf oranye, huruf yang berwarna oranye. Kedua, huruf yang warna hijau. Warna hijau itu, huruf hijau ini adalah huruf pemanjang. Huruf pemanjang ya, atau tanda pemanjang, bisa huruf bisa tanda baca. Ini tanda baca nih ya, tuh. Artinya kalau ada huruf yang berwarna hitam tetapi setelah hitam ada hijau, berarti hijau itu ada pemanjangnya, berarti jadi panjang. Kayak ini di tuh, ma panjang tuh ya, la itu namanya mad tabi'i ya, kalau mau tahu ya, hitam dan hijau. Dan hitam hijau ini pemanjang itu cuma 3 ya. Ini berbaris kasroh tuh, berbaris di bawah dengan ya mati ya. Nih berbaris kasroh dengan ya mati 1, berarti ini ya. Baik, kita coba baca kembali, kemudian kita terangkan arti-arti warna dalam Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah
Yahsabu anna ma lahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Baik, saya sudah berjanji sama ibu dan bapak. Ibu dan bapak duduk dengan manis di depan komputernya, di depan handphonenya, kemudian belajar baca Quran dengan tanpa harus mikir. Yang penting baca Quran, kok bisa, kok jadi pinter. Inilah mukjizat, bukan mukjizat. Inilah trik teknik cara yang kami berikan agar ibu dan bapak pandai baca Quran tanpa harus banyak mikir nama-namanya terlebih dahulu ya. Yang penting baca Qurannya benar aja dulu. Baik, dengan teori warna yang sudah saya berikan ini, pertama tolong dicatat ya. Setiap warna hitam, ini huruf yang berwarna hitam atau tanda yang bertanda hitam, pokoknya yang berwarna hitam, mau tanda baca, mau huruf, itu dibaca apa adanya. Tanpa ditahan, tanpa panjang, tanpa dengung, tanpa gunah, tanpa samar, tanpa ikhfa, tanpa iklab. Pokoknya netral, dibaca apa adanya. Kemudian yang kedua adalah warna oranye. Setiap yang warna oranye ini berapapun jumlahnya, dia tidak dibaca. Tidak dibaca di warna oranye. Kemudian warna yang ketiga adalah warna hijau. Warna hijau, setiap huruf yang berwarna hijau berarti huruf ini huruf pemanjang. Huruf pemanjang. Artinya kalau hitam ini bergabung dengan hijau, berarti hitamnya jadi panjang. Begitupun tanda yang hijau, berarti huruf ini kalau di atas ada tanda baca yang hijau, nih tanda hijau ya. Yang tandanya warnanya hijau, berarti dia pun jadi panjang. Hijau ya. Kemudian merah. Kalau merah ini ada e-nya, qalqalah ya. Qul huwallahu ahad, qalqalah. Itu warna merah. Yang berikutnya ada juga yang berwarna biru, tuh biru. Yang warna biru itu baca panjangnya 5 harokat, 5 ketukan. 5 ketukan itu sama seperti 2,5 alif ya. 5 harokat atau 5 ketukan. Itu yang warnanya biru. Kemudian ada lagi yang warnanya coklat nih. Yang warnanya coklat itu bisa tandanya bisa hurufnya. Yang warna coklat ini berarti dia, kalau tasdid ini kan tasdid pendobel ya. Nah, sebelum yang warna coklat warnanya hitam dulu. Kalau warna hitam kan tadi udah dijelaskan ya. Tanda-tanda seperti ini yang kayak mahkota ya, apa namanya sih, sidah ya tasdid ini. Kalau warnanya hitam berarti dia nyamber dan double saja. Nyamber dan double saja. Tetapi kalau tanda begininya warnanya coklat, berarti dia bukan nyamber dan double saja, tapi ada tambahannya. Selain dia dibacanya nyamber dan double, dia juga ada panjangnya, ada madnya, ditahan. Ditahan itu berarti ada panjangnya. Ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Kemudian ada dengungnya. Itu yang coklat itu bisa gunah, bisa ikhfa, tergantung nanti hurufnya. Kalau kebetulan yang di sini adalah nun bertasydid ini gunah, ada gunahnya. Ini ada gunahnya. Ini ada gunahnya ya. Nanti selain gunah iklab nih ada gunahnya juga, iklab tuh coklat. Pokoknya setiap yang berwarna coklat itu selain nyamber, kalau dia tasdid, kalau dia sidah, selain dia nyamber dan double juga ada ditahan. Ada panjangnya ditahan. Ada juga dengung ke hidung kalau dia huruf gunnah, atau ikhfa samar itu kalau huruf ketemu
nun mati atau tanwin nanti bertemu dengan huruf-huruf ikhfa itu atau ikhfa syafawi. Bisa paham ya? Warna hitam netral dibaca apa adanya, warna oranye tidak dibaca. Kemudian kalau hitam ada warna hijau, huruf yang berwarna hijau itu adalah huruf pemanjang. Kalau dia berupa huruf, kalau berupa tanda juga dia tanda pemanjang gitu ya. Jadi di atas huruf yang berwarna hitam ada hijaunya, berarti huruf itu berubah sudah menjadi panjang. Itu hijau ya. Kemudian merah itu kol-kolah. Kemudian coklat itu ditahan. Bisa guna ya, bisa guna, bisa ikhfa. Jadi kalau tanda tasdid yang ada, tanda tasdid atau pendobel yang warna coklat, berarti selain dia nyamber dan dobel ada tambahannya. Dia juga ditahan, ada panjangnya. Selain ada panjangnya, tergantung dia apa dia huruf guna kayak nun bertasdid ini, berarti dia ada dengungnya, ada gunahnya. Atau nanti bisa ikhfa, ada samarnya, ada engnya. Ini idgham biguna juga ada gunahnya tuh. Gitu ya. Itu dulu. Jadi warna tambahannya biru ke ungu-unguan nih, biru ke violetan ya, warna violet atau biru. Nah, ini dibaca panjangnya 5 harokat, 5 ketukan. Itu ya, nanti warna-warna yang lainnya menyusul. Baik, kita praktekkan di surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warna hitam semua. Kalau ketemu sukun seperti ini nyamber. Bismi. Ini nggak dibaca karena warna oranye. Nyamber ke sini ini nyamber dan double saja ya. Karena dia warnanya hitam. Bismil. La-nya ini di atas la ini ada warna hijau yang tadi saya sebutkan. Berarti la-nya ini jadi panjang dia. Panjangnya 1 alif. Ini kalau boleh tahu namanya ini mad asli. Kalau enggak ya udah pokoknya mah panjang. Bismillahir, ini alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena warna oranye. Nyamber ke sini nyamber dan double. Bismillahirrah, ini nyamber saja karena sukun. Bismillahirrahman, ini di atas hitam ada tanda baca yang hijau berarti panjang 1 alif atau 2 ketukan. Ya, 1 alif itu nilainya 2 ketukan. Boleh tahu namanya? Boleh, mad asli. Nggak mau tahu? Nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga, yang penting tahu aja cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir ini juga nggak dibaca, nyamber ke sini nir ro hi. Setiap hitam yang ada birunya berarti panjangnya 5 ketukan, 5 harokat. Dengan catatan setelah hijau pasti ada 1 yang dibaca mati, yang dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Nah, gampang belajar sama Pak Arima ya. Y-nya hitam, Y-lin ini kan bukan hijau. Jadi ingat ya, karena bukan hijau berarti tidak ada panjang, cuman bacanya Y. Ini hitam dan oranye, oranye nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Ini hukum tanwin ketemu lam. Wailul nyamber dan double. Nah, nanti ada rumusnya ya. Boleh dicatat juga. Setiap tanwin itu yang dua-dua itu ya. Bisa an, bisa in, bisa un. Tanwin. Ini domatain ini tanwin ya. Setiap tanwin un, an, in, un. Setiap tanwin ini kan di bawah tanwin juga nih kasrotain. Ya, kalau di atas nanti di sini patah tain. Ini domatain, ini tanwin. 3 ya. Domatain, kasrotain, fathatain. Setiap tanwin yang bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Itu rumusnya. Setiap tanwin yang bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Jadi wailun, wailu masuk ke lam, wailul. Ini kalau mau tahu nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Karena domatain ketemu lam. Nggak mau tahu, Pak Ari bingung. Pokoknya mah rumus warna aja dah. Yang hitam dibaca apa adanya, lu masukkan ke tasdid nyamber dan double. Jadi wailul. Oke, enggak masalah. Wailul hitam semua, likul nyamber dan double. Wailul likul humaza. Ini hitam berarti pendek semua. Ini rumus tuh, hitam dan oranye berarti hitamnya yang dibaca. Humajatil nyamber. Kalau mau tahu ini rumus yang tadi, setiap tanwin ini kasrotain ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Udah selesai ya. Ya karena Qur'annya warna. Kalau Qur'annya hitam gimana? Nah itu tadi rumusnya berlaku. Setiap patah 2, kasroh 2,
2 ketemu huruf bertasydid dibacanya 1. Jadi humazati masuk ke lam ini. Humazatil lumazah. Lumazah. Ini kok ada hitam ada oranye. Ini kalau masuknya kalau disambung. Kalau dihentikan ini namanya tak marbutoh. Tak marbutoh apapun barisnya, jika dihentikan bunyinya berubah menjadi hadada. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini enggak fungsi ini hitam dan oranye kalau dihentikan. Karena jadi sukun, jadi berubah ini jadi sukun ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Pak Hari ini ada nun kecil apa maksudnya? Boleh dikasih tahu enggak? Boleh ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa ya, ibu dan bapak yang masih bingung nggak apa-apa. Nah ini apabila disambung maksudnya diwasol dari sini ke sini nyambung gitu. Lumazati, nah ini baru tuh dibaca 1, tuh dibaca 1, dibantu nun kecil, ini namanya nun wikoyah, nun iwad. Kalau digabung jadi bacanya lumajatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu ya. Jadi nun kecil ini fungsinya untuk pembantu penyambung. Apabila tanwin ketemu tasdid atau tanwin ketemu huruf mati kan nggak bisa dibaca. Masa lumajatil ladzi nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau tanwin ketemu tasdid atau ketemu sukun harus dibantu nun kecil, nun iwad, nun wikoyah ini ya. Pak Ari nggak mau bingung, ya udah itu mah tinggalin aja ya. Pokoknya bacanya wailul likulli humazatil lumazah. Karena berhenti di sini, ini pun nggak difungsikan. Ini yang tadinya nggak fungsi jadi fungsi nih. Alifan nggak ada tandanya nih, dikasih baris di sini. Dalam bunyi ya, dalam tulisannya tetap begitu. Dalam bunyinya seakan-akan di situ ada patahnya. Alladzi itu ya. Ini walaupun warna oranye kan difungsikan jadi warna hitam itu dalam bayangan ya. Karena jadi dibaca. Karena di sini berhenti. Karena di sini berhenti. Nah di sini kita nerusinnya nggak usah ngulang kecuali yang tadi ya. Kalau tadi diulang, diwasol, disambung lumazatinil gitu, lumazatinil. Karena kita berhenti di sini, maka ini jadi bunyi alladzi. Tapi kalau disambung ini nggak bunyi ya. Lumazatinil tuh alif ini nggak fungsi kalau disambung. Tapi karena nggak disambung, karena dihentikan, karena diwakof, maka ini berbunyi jadi a. Tuh, ini namanya hamzah wasol. Nggak mau tahu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dicatat ya. Tapi ibu dan bapak yang belajar tajwid itu perlu dicatat ya. Nun iwad, nun wikoyah perlu dicatat. Al nyamber dan double. Alladzi hitam ketemu huruf hijau berarti jadi panjang ya, ingat ya, yang huruf warna hijau itu sebagai pemanjang. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 ketukan 2 harokat. Apa namanya? Mad tabi'i kalau mau tahu, kalau enggak ya udah pokoknya panjang. Alladzi jama'a hitam semua, hitam ada hijau, ada huruf pemanjang. Mad tabi'i juga sama ya. 2 ketukan juga 2 harokat. Alladzi jama'a malau itu 1 hitam 1 oranye berarti dibacanya yang hitam. Lau tuh rumusnya setiap tanwin ketemu huruf bertasydid tanwinnya baca 1. Jadi jama'a malau setiap yang warna coklat itu bukan hanya nyamber dan double saja, tapi ada panjangnya, ada dengung ke hidung, ya. Ada gunahnya di sini. Karena ini idgham bi gunnah. Kalau mau tahu, enggak, pokoknya nyamber dan double ditahan, ada dengungnya gitu aja. Alladzi jama'a malan wa 'ad. Ini hitam semua nyamber dan double. Wa 'addadah. Ini kalau diteruskan panjang, tapi kalau berhenti ini tanda ini nggak fungsi. Di sini jadi sukun. Wa 'addadah. Jangan wa 'addadahu. Kalau disambung diwasol ke sini betul wa addadahu yahsabu. Karena berhenti di sini maka di sini jadi sukun gitu ya. Kenapa Pak Ari nggak ada yang panjang? Kalau surat yang kemarin ada yang panjang di ujung atau bismillah ada yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syaratnya panjang tuh warnanya harus biru
Tuh warnanya harus biru. Dengan kata lain itu harus di ujungnya harus ada mad. Mad tabi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan atau huruf lin yang ketemu satu huruf hidup dihentikan baru jadi panjang. Bisa jadi mad arid disukun, bisa jadi mad lin. Nggak mau tahu Pak Ari, nggak mau bingung. Pokoknya di sini karena dihentikan jadi pendek. Kenapa ini pendek? Karena warnanya hitam semua, nggak ada hijaunya. Oke, selesai. Nggak ada hijau dan nggak ada biru ya. Kalau ada hijau berarti panjang 1 alif. Kalau ada yang biru berarti panjang 5 ketukan atau 2 alif setengah. Ingat ya, 1 alif itu 1 alif sama dengan 2 ketukan atau 2 harokat. Berarti kalau 2 setengah alif kali 2, 2 setengah kali 2 berarti 5 harokat, 5 ketukan. Jadi nilai 1 alif itu sama seperti 2 ketukan, 2 harokat. Gitu ya. Yang biru itu warnanya itu 5 ketukan, 5 harokat atau 2 setengah alif. Itu mana aja yang masuk ke otak ya, yang nggak bingung. Ini hitam semua. Yahsabuan, ini ada coklat. Nyamber dan double, ya. Karena semua tasdid, semua tanda W itu nyamber dan double. Karena ini warnanya coklat, ternyata bukan nyamber dan double saja, tapi ada ditahannya, ada madnya, ada panjangnya. Dan di sini karena nun ini huruf gunnah, ada dengung ke hidungnya, ada gunnahnya. Yahsabuan nama, ketemu warna hijau, huruf hijau berarti panjang. Mantobi'i ya, kalau mau tahu. Enggak, pokoknya panjang. Yahsabuan nama lahu, ada yang biru berarti ini panjangnya 5 ketukan, 5 harokat. Itu. Mau tahu namanya? Ini adalah madsilah tawilah. Madsilah tawil. Nggak mau tahu. Udah nggak apa-apa ya. Pokoknya panjang 5 ketukan. Ini hunya terbalik ya. Jadi yang panjangnya hunya asalnya panjangnya 1 alif, 2 ketukan menjadi 5 ketukan gitu aja. Yahsabu annama lahu akhladah kitab. Ini pun karena dihentikan jadi sukun. Karena berhenti membacanya. Jadi ini nggak fungsi kalau berhenti membacanya. Jadi tanda seperti ini kalau dihentikan nggak fungsi. Baru berhenti, baru berfungsi apabila disambung. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla. Tuh, kalau disambung ini bunyi. Kalau nggak disambung ini seakan-akan tidak ada fungsinya. Jadi di sini ada sukun, seakan-akan ada sukun. Akhladah. Kal hitam, nyamber dan double. Kalla setelah lamnya ada warna hijau, ada huruf pemanjang, matobi'i ya. Kalla layun. Ini warna oranye kan tidak dibaca pari betul. Jadi bunyi N-nya berubah menjadi mim mati. Tuh. Nah, ingat kalau yang warna coklat itu ada ditahannya, ada dengungnya. Kalau nggak dengung ikhfa. Ini kebetulan huruf iklab. Di sini ada semacam gunnahnya. Kalla layun badan, hitam-hitam badan, coklat ini selain nyamber dan double karena warna coklat ada ditahan, ada panjangnya. Selain ada panjangnya juga ada dengungnya karena ini huruf gunnah, dengung ke hidungnya. Kalla la yumbadanna fi-nya nggak fungsi, warna oranye tuh nggak fungsi. Kenapa? Itu nanti kenapa mah di setelah terjemah perkataan nanti dijelaskan ya. Gitu di bagian terakhirnya. Kalla la yumbadanna fil, nyamber saja. Khutamah, ini tak marbutoh, jika dihentikan bunyinya jadi ha. Tak spesial, tak yang ada gelungnya, yang ada gininya, ini rumahnya ha gede. Jika dihentikan bunyi taknya berubah menjadi ha. Itu namanya tak marbutoh. mar bu t-u-toh, marbutoh, t-o-to, t-o-h, marbutoh, tak marbutoh. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wama hitam, ma-nya ada biru. Ingat setiap yang warna biru berapa ketukan? 5 ketukan, 5 harokat. Walaupun di sini sebetulnya 2 sampai 5 ya. Karena ini mad jaiz munfasil. Supaya nggak bingung buat aja 5. Pokoknya mah yang ada alisnya yang warna biru semua dibacanya 5 ketukan. Nggak masalah ya.
Wa ma ad, ini merah qalqalah. Kalau ada yang merah ada e-nya, ad. Wa ma adra, di atas hitam ada tanda baca yang warna hijau. Ini mad asli. Nggak mau tahu namanya, pokoknya mau panjang. Wis, nggak apa-apa. Ini nggak dibaca. Wa ma adraka ma, ini panjang, kenapa jadi pendek? Karena ketemu sukun. Nanti dibahas di pertemuan terakhir ya, setelah membahas terjemah perkata. Pokoknya ini warnanya hitam. Jadi sini wa ma adraka mal, ini nggak dibaca karena warna oranye nggak dibaca. Kenapa? Nanti dijawab ya di season terakhir. Wa ma adraka mal hutamah, hitam semua, dan tak marbutoh jika dihentikan bunyinya jadi ha. Ini banyak tak marbutohnya ya. Nah, setelah hitam ada huruf warna hijau, huruf pemanjang, ini namanya mad tabi'i. Nggak mau tahu Pak Hari. Pak Hari nggak mau tahu disebut-sebut. Ya sebetulnya kan kayak orang tua aja. Ya udah, nggak mau apa-apa juga, yang penting datang. Disebut lagi. Punya anak 5 datang lebaran. Pak, maaf, aku datang tapi aku nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting datang. Tapi tetap aja dalam hatinya mah berharapnya kan bawa apa-apa gitu. Sama seperti ini. Nggak apa-apa, yang sebetulnya sih berharapnya ibu dan bapak ngerti nanti namanya ya. Suatu ketika, suatu hari nanti akan tahu kok ya. Kalau sering belajar seperti ini insya Allah tahu ya. Jadi ini pemanjang namanya mad tabi'i. M-A-D, mad tabi'i. Mad tabi'i. Narullah, ini rapat Allahnya dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas tuh. Ya sebelum ya. Kenapa lafaz Allahnya ini narullah tuh seakan-akan, nah ini yang sering kali orang salah membaca ya. Narullah, karena dianggapnya L ini seperti ada W-nya gitu loh. Narullah. Sering kali orang baca di sini salah ya. Itu bacanya narullah. Padahal harusnya gini. Naru, tuh ada W-nya. Narullah, tuh narullah. Ini yang kadang-kadang kalau nggak pakai latihan, nggak pakai guru diajarin nggak bisa. Banyak orang yang sudah jadi ustadz aja astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-baqarah kan gitu. Karena memang lidah itu belajarnya nggak pakai guru dia kali, atau gurunya memang begitu semua ya. Narullah tuh, jadi narullahi tuh. Narullahil muqaddah tuh gitu. Narullahil muqaddah, tapi W-nya jangan ditekan. Jangan. Narullah asal lewat aja ya. Karena kalau penelitian saya, kalau ditulisnya pakai L, narullah. Masa narullah? Nanti kayak si AA dong dari Bandung. Masa Allah, ya Allah kok ya Allah. Ya salah. Masya Allah tuh AA. Masa Allah baik ya. Nah itu. Nah ini. Narullah, jangan narullah ya. Narullah. Ada W tapi W-nya tidak nyangkut, asal lewat aja. Narullahil muqaddah. Nah ini kenapa lafaz Allahnya dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Emang ada yang tipis bunyi A, yaitu tadi bismillah ya. Nih kembali ke atas ya. Biar mudeng ya pencerahannya nih. Lafaz Allah yang atas ini bismillah dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelum ingat sebelum lafaz Allah ada baris di bawah. Bedakan dengan yang ini. Narullah. Kalau ini bunyi yang atas itu bunyi A, yang bawah itu bunyi O. Tapi tadi ada W-nya seakan-akan ya. Tadi saya juga bingung kalau tulisan bahasa Latin kan narullah tetap aja LL2 ya, narullah.
Itu. Nah, yang atas bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis, berbunyi a, lillah, bismillah. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafaz Allah, ingat tuh sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Ini hurufnya kan mim. Hurufnya apa saja, yang penting yang ingat-ingat tuh barisnya ya. Ada huruf yang berbaris di bawah. Ya, ingat-ingat tuh, ada huruf yang berbaris di bawah. Berbunyi a. Sementara lafaz Allah dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berbaris di atas. Bisa patah, bisa domah. Tuh, hurufnya apa saja. Yang penting sebelum lafaz Allah, huruf itu berbarisnya di atas. Allah, Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit mengerti ya. Kalau belum juga tenang aja. Kan masih banyak pelajaran tajwid ya. Banyak jalan menuju Roma. Nanti saya pikirkan bagaimana caranya lagi supaya ibu dan papa paham, memahami semua ini. Ya, karena belajar itu tidak susah dan tidak gampang. Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Jadi lafaz Allah ini menjadi dibaca o tebal apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Begitupun lafaz Allah menjadi tipis apabila sebelum lafaz Allah ada hurufnya apa saja. Ada huruf yang berbaris di bawah ini teh. Mi tuh, ada huruf yang berbaris. Ini kan baris. Ya, ini baris. Ini baris kasroh. Kalau di atas patah ada domah ya. Ini domah gitu. Pahari nggak mudeng, nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting mah ngaji. Yang penting ngaji, pinter mah nomor sekian ya. Itu. Naru nyamber dan double. Naru tapi dibayangkan ada W-nya ya. Narullah, ini kenapa panjang? Karena ada tanda pemanjang itu ya. Ada patah berdiri, panjangnya satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Namanya boleh tahu? Boleh. Mad asli. Mad asli loh. Aku nggak mau tahu, nggak mau bingung. Wis, nggak apa-apa. Narullah, kalau ini tidak dibaca, ini pun nggak dibaca. Ini namanya hamzah wasol ya. Nanti diceritakan apa hamzah wasol, fungsinya seperti apa. Narullahil nyamber ke sini. Setelah hitam ada huruf yang warna hijau. Di mana kalau ada huruf yang berwarna hijau berarti huruf yang hitamnya jadi pemanjang. Jadi panjang. Jadi huruf yang warna hijau itu tidak dibaca. Fungsinya hanya sebagai penambah panjang gitu ya. Jadi penambah panjang kalau dia domah, ini kan domah. Ini domah. Penambah panjang domah itu dengan waw mati. Sementara kalau patah, penambah panjangnya dengan alif. Kalau kasroh, nih kasroh di bawah. Penambah panjangnya hurufnya iya. Itu harus pasangan. Kalau tidak pasangan nggak nyaman, nggak panjang gitu ya. Itulah yang tadi ada huruf lin, harfulin, huruf yang tidak pasangan. Seperti tadi wailul, tuh wai, jangan wai ya. Ini kan ini patah dengan ya mati nggak pasangan. Makanya nggak panjang, makanya warnanya hitam itu. Karena ya-nya betul huruf pemanjang tapi tidak pasangan, makanya tidak warna hijau. Tidak sebagai pemanjang. Di posisi wailul sini ya. Itu hanya lin aja harful lain kayak a dan ai, a dan uau. Narullahil muqaddah tamar butoh dihentikan jadi ha. Ini karena berhenti di sini maka di sini bunyi jadi a, alati. Tapi kalau di sini nggak berhenti, kalau nggak di sini nggak berhenti berarti narullahil muqaddatul lati. Ini nggak dibaca. Kalau disambung ini nggak dibaca. Kalau disambung ininya nggak dibaca. Tapi kalau berhenti di sini, berarti ininya A-nya dibaca gitu. Allati ya. Allati hitam ketemu huruf warna hijau. Tuh, ketemu warna hijau berarti jadi panjang taknya. Bukan ya-nya yang panjang, ti-nya. Karena ya hurufnya fungsinya sebagai huruf pembantu pemanjang. Taknya asalnya satu ketukan menjadi dua ketukan gitu. Allati tattali'u hitam semua.
allati tattali'u alal ini sukun, nyamber dan double, ini nggak dibaca warna oranye. Alal af, nyamber aja. Afidah tamar butohnya jadi ha, ini warna hitam semua, dibaca apa adanya. Innaha, innya karena ini warnanya coklat, dimana kalau tasdid itu nyamber dan double, di sini bukan nyamber dan double gitu ya. Di sini adalah ada ditahannya, ada ditahannya, ada panjangnya. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 ketukan. Ada panjangnya dan ada dengung ke hidung. Ada dengung ke hidung ya, karena ini gunnah. Kalau ikhfa ada samarnya, ada bindengnya, ada ke hidungnya, ada angnya ya. Ini ada gunnahnya, ada dengung ke hidung. Innaha alaihim. Nah ini juga tidak dibaca, jadi berarti hamzahnya mati. Jadi bukan sebagai huruf pemanjang. Di sini banyak orang yang keliru. Banyak orang yang baca nggak ditekan. Innaha alaihim musadah. Padahal ini kayak ditekan karena hamzah itu fungsinya kayak penekanan gitu loh. Tapi nekannya nekan halus. Innaha alaihim musadah tuh, musadah. Ini tak marbutoh jadi hak. Dihentikan. Fi, warna hitamnya ada hijau, ini mantobi'i panjang. Fi amadin, ini tanwinnya dibaca 1 karena ketemu tasdid. Tasdidnya warnanya coklat, mimnya warna coklat, berarti nyamber dan double ada ditahannya, ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah, dan ada juga dengung ke hidungnya karena itu huruf gunnah, idgham bi gunnah. Fi amadim mumad, nyamber dan double, mumaddadah, tamar butohnya berubah menjadi ha. Itu kalau belajar pakai warna. Nanti kita belajar, saya mau pengennya bukan hanya pinter, bukan hanya bener, tapi pinter juga. Boleh nanti ya. Setelah terjemah perkata kita belajar tajwid di tulisan warna hitam putih. Nah, biar jelas lagi. Yuk kita teruskan ke terjemah perkata. Baik, kita teruskan dengan terjemah perkata dan tajwid cara pinter, cara benar dan pinter, cara pandai, paham apa itu nama-namanya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim, bi dengan ismu nama. Bismillahi dengan menyebut nama, bismi bi dengan ismu nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Wai, celakalah. Siapa yang celaka? Likulli, bagi setiap semuanya berarti. Humazah, yaitu setiap yang mengumpat. Humazah mengumpat, lumazah pencela. Ada kan orang yang suka ngomongin orang, nyela orang. Nah ini celaka, nerakawil bagi orang yang suka ngumpat dan suka mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Wai, celakalah likulli bagi setiap, kullun setiap, humazah pengumpat, lumazah pencela. Alladzi yang, kalau alladina orang-orang yang, kalau alladzi pakai orang arti orang yang, kalau alladina orang-orang yang, ini alladzi yang siapa? Jama'a, dia telah mengumpulkan malan, hartanya, wa addadah, dia menghitung-hitungnya. Jadi hartanya dikumpulin terus, nyari duit terus, dikumpulin dihitung-hitung, tapi tidak pernah dizakati, tidak pernah sedekah. Nah ini ya, itu celaka. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya mengekalkannya. Dengan dihitung-hitung sekian juta, sekian M, sekian miliar, dia akan mengekalkannya. Padahal yang namanya hidup ini kadang-kadang hartanya banyak, umurnya nggak banyak, ditinggalin. Umurnya banyak, kadang-kadang sampai tua hartanya habis gitu ya. Itu ya. Yasabu, dia mengira anna, sesungguhnya bahwasanya malahu, bahwa hartanya akhladah, akan mengekalkannya. Dia pikir dengan hartanya banyak umurnya akan panjang. Nggak juga. Hartanya masih banyak, umurnya sudah habis dipanggil Allah ya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, sungguh dia akan dilemparkan.
fil hutomah, ke dalam neraka hutomah. Naudzubillah ya. Kala, sekali-kali tidak, la yumbadanna, sungguh dia akan dilemparkan fil hutomah, ke dalam neraka hutomah. Kalau begitu saya nggak usah ngumpulin harta dong. Boleh, boleh. Bahkan ada anekdot ya, ada cerita yang orang Surabaya, apa orang mana tuh, seorang yang kaya raya, dia rajin sedekah, rajin ngasih sana, rajin ngasih sini. Ditanya sama karyawannya, sama orang sekitar situ, Bu Haja, itu harta nggak sayang dibagi-bagi ke orang? Justru saya sayang, makanya saya bagi-bagi. Saya ingin harta saya meninggal, harta saya ikut saya. Kok bisa? Ya bisa lah. Jadi hartanya dititipkan di masjid, ditetapkan di anak yatim, dititipkan di fakir miskin, dititipkan sedekah ini, sedekah itu. Nah, saat dia meninggal, hartanya akan dibawa kan? Nanti tinggal ngambil pahala sedekahnya, pahala infaknya, pahala memelihara anak yatim dan segalanya. Jadi jangan salah, harta itu akan dibawa. Dengan cuman cara bawanya gimana? Bukan harta dikumpulin tanpa dijakati, tanpa disedekah, tanpa apa. Itu hartanya tidak akan dibawa. Kita meninggal, hartanya ditinggal. Yang akhirnya harta itu diperebutkan oleh ahli waris. Mending kalau ahli warisnya soleh dan solehah. Kalau ahli warisnya nggak beres, mereka berantem berebut tentang harta warisannya. Naudzubillah. Jadi kalau harta ingin dibawa, titipkannya di mana? Ya di panti asuhan. Kasih sedekah, kasih buat bangun jalan, buat masjid, buat apa, buat sesuatu yang bermanfaat. Atau juga membantu dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ini yang kita bikin, nggak ada salahnya kan, ini juga kan. Karena ini selain kita perlu sarana dan prasarana, selain kita perlu tempat masjid dan madrasah, perlu juga orangnya. Banyak kan sekarang dibangun masjid-masjid mentereng pada bagus, tapi isinya nggak ada yang mampu jadi imam. Kalaupun ada, bacaannya nyungsep, nggak benar, nggak beres. Kalau nyungsep kan imam itu ibarat supir, kalau nggak beres berarti semuanya terjerumus masuk neraka. Naudzubillah. Jadi harus cari imam yang benar ya. Banyak yang bertanya, Pak Ari, kalau mendapatkan imam yang nggak benar gimana? Turunin, ganti dengan yang benar. Saya nggak berani Pak, kasih surat kaleng, ganti. Karena imam itu nanggung, nggak boleh jadi imam nggak bisa baca. Ya, nggak boleh, harus pinter ya, harus bener lah minimal itu ya, bener bacaannya dan bener pinter. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Kan tadi orang yang mengumpul menghitung harta, tidak dijakati, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Ditanya, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullah, apinya Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Allati, yang tattali'u, panasnya akan naik, alal afidah, ke hati. Jadi saat api yang dinyalakan oleh Allah, nah saat orang-orang yang mengumpulkan harta yang tidak dijakati, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan itu, nah masuk ke situ, maka apinya itu akan menyala sampai ke hati ya. Allati, yang panasnya akan naik, alal afidah, sampai ke hati. Innaha, sesungguhnya alahim, terhadap mereka, muqsadah, pintu nerakanya ditutup rapat. Kebayang gak sih gitu kita ngebakar kue ya. Bukan zaman dahulu ya, mungkin zaman sekarang juga yang pabrik-pabrik gede. Saya sering di kampung dulu ada, karena saudara saya pabrik kue, itu ada apa ya, semacam di tembok gitu, dimasukin kue itu ke dalam gitu loh ya, buat dibakar di dalam gitu kan. Itu kue ya. Ini kebayang gak sih apinya Allah yang menyala-nyala. Orang yang durhaka itu, yang tadi menghitung-hitung hartanya, tidak disedekahin, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, dimasukkan ke situ, kemudian ditutup pintunya dengan rapat. Itu sementara apinya itu menyala-nyala, panasnya sampai ke ulu hati. Coba kebayang nggak? Dan itu ya, enak dong kalau sudah hancur selesai. Nggak gitu. Jadi bukan hanya sampai di situ terus. Nah, kemudian bukan hanya itu, fi amadin mumaddadah, terikat pada tiang-tiang amadin mumaddadah yang panjang.
Jadi kebayangnya ada orang yang dimasukkan ke dalam perapian gitu ya, pintunya ditutup rapat, apinya menyala-nyala, kemudian orang itu diikat dalam sebuah tiang. Dan kapan disiksanya? Ya terus menerus. Dan kehidupan di akhirat nanti itu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau disiksa 2 hari aja di akhirat itu berarti sama seperti 2000 tahun di dunia ini. Makanya jangan sombong. Hidup di dunia 60 tahun itu berarti kalau di akhirat mah belum 1 hari. 1 hari itu 1000 tahun. Coba bayangin nggak? 1 hari itu 1000 tahun. 1 hari itu sama 1 hari di akhirat nanti sama seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita baru usia 50 60 berarti belum 1 hari. Karena 1 hari di akhirat nanti 1000 tahun ya. Berarti 1/10-nya. 1/10-nya juga kurang. Coba bayangin. Nah untuk wilayah masuk neraka 1 hari aja sama seperti 1000 tahun. Bagaimana kalau kita disiksanya bertahun-tahun terus menerus? Karena orang kafir yang tidak memiliki iman di dalam hatinya itu akan kekal di dalam neraka. Kecuali orang yang memiliki iman tidak akan kekal di dalam neraka. Seperti apa prosesnya? Wallahu a'lam ya, itu Allah. Tapi naudzubillah kan, sama seperti begini, baju kotor mana mungkin bisa masuk ke lemari. Orang penuh oli, penuh bensin, harus diapain? Biar bersih dicuci dulu, pakai rinso, pakai pemutih, pakai ini. Setelah bersih, setelah harum, baru boleh masuk ke lemari. Kebayang nggak sih baju yang kotor, penuh oli, penuh ini dimasukkan ke lemari? Istri kita marah ya, wah si ayah gimana nih kotor dimasukin ke lemari. Nah sama seperti orang yang mau masuk surga itu dicuci dulu di neraka. Berapa lama dicucinya? Tergantung dosanya. Kalau dicucinya sehari sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Naudzubillah. Makanya wahai saudaraku, yuk mari kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya yang terbaik, saya juga sama ya, banyak salah, banyak dosa. Kita saling mengingatkan, saling menasehati. Karena di surat Wal Asr dijelaskan semua manusia itu rugi. Wal asr, Allah berjanji demi masa. Illal ladzina amanu wal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian, berada dalam rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Iman saja nggak cukup. Saya cinta, tapi nggak ada buktinya. Saya beriman pada Allah, tapi sholat enggak, puasa enggak, ngaji, baca Quran enggak, sama aja bohong ya. Sama seperti orang kita berucap cinta pada seseorang, tapi tidak ada buktinya. Illal ladzina amanu, beriman, dan wa amilus shalihat, dan beramal soleh, dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang hak dan kesabaran. Bahkan menurut Imam Syafi'i, andaikan Quran itu hanya turun itu saja wal asr dan diamalkan, manusia itu akan sempurna, akan aman, akan damai, akan selamat kehidupan di dunia dan akhirat. Ternyata Al-Quran kan bukan hanya wal asri ya, ada yang lainnya. Itu karena maknanya dalam. Karena orang yang tidak rugi itu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Tidak cukup beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman itu tidak cukup ibadahnya untuk sendiri, egois, enggak. Tapi illal ladzina amanu wa amilus sholihati watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Itu orang-orang yang saling mengingatkan. Karena tahu manusia itu tempatnya salah. Al insan mal khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa ya, banyak dosa. Nah, untuk itu kita saling mengingatkan di antara kita. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Paham ya ini ya? Di sini maknanya. Jadi surat Al-Humazah ini adalah surat yang ke-104 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 9 ayat. Tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Surat ini dinamai Al-Humazah, artinya pengumpat, yang diambil dari perkataan Al-Humazah yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dan pokok isinya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ibadah haji juga harus pakai uang, ngaji juga harus pakai internet juga harus dibeli pakai duit. Nah, bukan nggak pakai uang,
Tapi uang yang dikumpulkannya itu ada pos-posnya. Ini buat kebutuhan, ini buat pendidikan, ini buat anak yatim, ini buat sedekah, dan ini buat zakat gitu. Jadi ada pos-posnya gitu ya. Jadi tidak dikumpulkan serta-merta tanpa dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini terjemah perkatanya. Kemudian kita belajar tajwid cara pinter, cara bener dan pinter ya. Kalau tadi kan cara bener doang, nggak pinter, nggak paham, nggak apa-apa, yang penting bener. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Binya kosar, sinnya nyambar ke sin. Bismil, lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Lawannya nanti di bawah ya. Ada nanti sebelum lafaz Allahnya baris di atas, yang bawah nanti. Bismillahir, ini alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Cirinya di atas lam tidak ada apa-apa, tetapi setelah alif lam ada tasdidnya. Nah, di bawah tasdid ini adalah huruf samsiahnya. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kebetulan ada ketentuannya. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu ro. Ro ini adalah merupakan salah satu huruf samsiah 14 itu ya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, ta, za, lam, nun. Itu ya. Itu lam, nun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyamber ke rah. Maknya mad, ini mad asli, patah berdiri, ada jadi mim nih. Ada juga yang bilang mad tobi, mad asli, podobai sama aja mad tobi, mad asli ya. Ini alif lamnya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Cirinya di sini tidak ada tanda apa-apa. Karena tidak ada apa-apa jangan dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu ro. Nah, cirinya di atas alif lam tidak ada apa-apa, tetapi setelah alif lam ada tasdid. Ini ada tasdid ya. Bismillahirrahmanirrahim dibaca tebal, tafkhim. Hi-nya matobi'i. Matobi ini karena ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Jika dibaca, jika berhenti, maka jadilah mad arid disukun. Jadi kalau nggak dihentikan, nggak ada mad arid disukun. Mad arid disukun itu terjadi apabila matobi ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Jika dihentikan, itu jadi mad arid disukun. Wailin, kenapa lin? Ini huruf yang berbaris patah ketemu ya mati, ya sukun, tidak pasangan ya. Wailun, lun ini domah tain ketemu lam, ini idgham bila gunnah. Rumusnya kalau pakai rumus setiap tanwin an in un ini un ya. Domah tain ini domah tain un ketemu lam. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu, itu rumusnya. Tapi ini kalau pengen pintar sedikit ya, ini adalah idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Kenapa? Karena domatain ketemu lam ini ya. Karena tanwin ketemu lam. Cirinya ada tasdidnya. Wailul likulli nyamber dan double. Wailul likulli ini kosar semua yang warna hitam ini. Wailul likulli humazatin. Tin ini juga sama. Kasroh tain ketemu lam, ini idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham itu ada dua kan, idgham bila gunnah sama bigunnah. Bigunnah hurufnya 4, yanmu, ya nun mim wawu, bila gunnah lam dan ro. Cepet banget Pak Ari. Sengaja kan? Ini udah kali keberapa ya? Karena yang lambatnya ada di surat-surat pendek ya, yang sudah saya buatkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini kosar, tak marbutoh jika dihentikan bunyinya jadi ha. Lumazah. Kalau disambung ini lumazatinil ladzi, tanwin ini dibaca satu. Lumazati nil. Ninya ini selalu ini namanya nun wikoyah, nun iwan itu ya. Lumazatinil ladzi kalau diwasol, kalau disambung. Tapi kalau berhenti di sini berarti di sini lumazah, di sini berbunyi alladzi. Nun ini nggak dipakai, nggak dibaca. Alladzi nyamber dan double, dzi-nya matobi'i karena kasroh dengan ya mati. Alladzi jama'a qasar, ma matobi'i karena fathah dengan alif. Malan, lannya tanwin ketemu waw, ini idgham bila gunnah. Tanwin atau patah tain ketemu waw. Malau wa'addadah. Kalau rumusnya setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Malau itu ya, enaknya gampangnya. Malau wa'ad nyamber dan double, wa'addadah
karena dihentikan. Ini mad silah qasirah tapi nggak fungsi panjangnya. Jadi wa'addadah. Jadi pendek kalau dihentikan, kecuali diwasol. Kalau diwasol disambung malau wa'addadahu yahsabu. Tapi karena berhenti di sini ini jadi sukun. Yahsabu pendek semua, qasar semua, yah nyambar ke ha. Yahsabuan ini nunnya bertasdid gunnah. Huruf gunnah ada dua, nun dan mim bertasdid. Cara membaca gunnah itu ditahan, ada panjangnya, ya, ada nyamber dan double, ya, karena ini tasdid ya, nyamber dan double. Ditahan ada panjangnya dan ada dengung ke hidungnya, ada gunnahnya karena ini huruf gunnah. Huruf gunnah itu tadi ya, nun dan mim bertasdid ada dua. Yasabu ma-nya matobi fathah dengan alif. Malahu hunya ini mad silah qasirah yang berubah nama karena ada alisnya tuh. Bukan karena ada alis, karena ketemu hamzah di lain kalimat. Ini hamzah atau alif. Karena ketemu hamzah, maka ini berubah namanya menjadi mad silah tawilah. Nah, baru ya. Biasanya kan mad silah qasirah. Di sini mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu terjadi apabila mad silah qasirah ketemu alif atau hamzah di lain kalimat. Itu ya mad silah tawilah. Nih mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi apabila mad silah qasirah ketemu alif. Ini sebetulnya bukan alif ya, ini hamzah karena di sini ada hamzahnya. Tapi cetakan Indonesia kenyataannya begini. Jadi kalau ada yang bilang ketemu alif nggak ada yang salah, walaupun salah ngomongnya. Karena cetakan Indonesia seperti ini. Kalau cetakan Arab ini ada hamzahnya atau di atas alif. Mushaf Utsmani ya. Kalau kita umroh, haji atau kita punya cetakan Timur Tengah, nah ini di sini ada hamzahnya. Makanya ini dikatakan mad silah tawilah adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini mad silah qasirah yang ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Karena ini ada hamzahnya. Tapi kalau ada yang bilang mad silah tawilah dalam mad silah qasirah ketemu alif, memang begitu, nggak salah-salah amat gitu ya. Itu ya. Ini mad silah tawilah. Yahsabu annama lahu akhladah. Ini nyamber doang, akhladah. Ini dihentikan jadi sukun. Mad silah qasirahnya nggak dibaca panjang karena dihentikan gitu ya. Kalla ini nyamber dan double, lanya matobi karena patah dengan alif. Kalla layun, nah ini nun mati ketemu ba. Biasanya di sini ada mim kecilnya nih, itu ada mim kecil. Kalla layum, bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Itulah yang dikatakan iklab. Nun mati ketemu ba ini ya. Iklab. Kenapa iklab? Karena nun mati ketemu ba. Hurufnya cuma satu, ba aja doang. Setiap nun mati atau tanwin ketemu ba, dibacanya bunyi n-nya berubah menjadi m. Ada bidennya tapi ada gunanya. Kalla layum badan, ini gunnah. Fi matobi tapi nggak jadi panjang karena ketemu sukun, ketemu alif lam qamariyah. Nanti dijelaskan ya. Matobi yang tidak dibaca panjang karena 5 hal. Ketemu alif lam qamariyah, ketemu alif lam samsiyah, ketemu lafaz Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasdid. Nah contohnya nanti di lain hari, di lain pertemuan dijelaskan dengan contohnya ya. Ini pokoknya mah matobi tidak dibaca panjang karena ketemu sukun atau ketemu alif lam qamariyah. Kalla la yumbadanna fil hutamah, tamar butonya jadi ha karena dihentikan. Wanya qasar ma ini matobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat, ini mad jaiz munfasil. Sudah dibahas ya di pertemuan yang lalu saat membahas tabat, idaja, ada di sana ya alham. Wa ma'a mad jaiz munfasil. Lupa namanya, pokoknya ada alis. Setiap ada alis begini dibacanya panjang 5 ketukan. Selesai ya. Walaupun panjangnya 2 sampai 5. Walaupun panjangnya 2 sampai 5 harokat, tapi boleh dibaca 5. Wa ma ada ini merah. Iya kalau merah ya, kalau nggak merah ini huruf qalqalah. Huruf qalqalah kan ada 5. Baju di toko atau qatbu jadin, ini salah satu huruf qalqalah. Wa ma adra, ronya mad asli, ronya juga dibaca tebal karena barisnya di atas. Wa ma adraka ma, matobi ini nggak dibaca panjang karena ketemu sukun atau ketemu alif lam qamariyah. Nanti ya penjelasan lebih luas dijelaskan di belakang hari, nanti ada saat pertemuan berikutnya.
Wa ma adraka mal hutamah, tamar butuhnya jadi ha. Ini alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ha. Di atas lamnya ada sukunnya. Ini alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Nah, matobi'i fathah dengan alif, ru-nya tafkhim tebal karena baris di atas. Narullah, lafaz Allah ini dibaca tebal, bunyi o. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Berbaris di atas kebetulan ini domah tuh ya. Narullah, bacanya seakan-akan ada w-nya ya. Narullah, jangan narullah. Narullah. W-nya ada tapi sekedar lewat doang. Narullahil, alif lamnya alif lam qamariyah ya. Lafaz Allahnya tadi dibaca tebal tafkhim, lo-nya tadi mad asli, ini narullah. Narullahil, alif lamnya alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Itu sebagai sebab akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Tuh, huruf qamariyah kan 14. Ibagi hajjaka wa khaf hakimah. Tuh mim ya. Narullahil mu-nya matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena huruf yang berbaris domah ini ketemu pasangannya, ketemu waw sukun. Waw sukun huruf pemanjangnya. Narullahil muqadah, tamar butuhnya jadi ha. Ini karena berhenti di sini, maka di sini jadi bunyi jadi a allati. Tapi kalau disambung narullahil muqadatul lati, ini alif ini enggak fungsi, ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu apabila diwasal ini enggak fungsi, karena diputus di wakof maka ini jadi a. Allati, ini matobi'i kasrah dengan ya mati. Allati ta nyamber dan double, tatali'u alal. Ini matobi'i betul tapi ada sukun jadi pendek. Alal itu karena ketemu alif lam qamariyah, ketemu sukun. Alal alif lam qamariyah, kenapa? Karena cirinya di atas lamnya ada sukun. Ada sukun. Kenapa ada sukun? Harus dibaca. Kenapa dibaca? Ada sukun. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu alif. 1 alif, 2 lam, 3 alif. Nah, ini alif ya. Atau ya alif atau hamzah. Alal af nyamber, alal afidah, tamar butuhnya jadi ha. I-nya qasar, nu-nya bertasdid gunnah. Innaha, hanya matobi fathah dengan alif. Innaha alaihim, ini mimati ketemu mim, ini idgham mimi ya, idgham mutamatsilain. Innaha alaihim neken, wawnya nggak dianggap. Ini minjem rumah, wawnya nggak dianggap. Tapi nekennya lembut, jangan mu. Innaha alaihim, banyak juga orang yang membaca nggak ditekan. Innaha alaihim, bukan pemanjang ini. Jadi hamzah, wawnya nggak dianggap, wawnya nggak ada, minjem rumah aja. Jadi yang ada hamzah. Innaha alaihim muqsadah, tak marbutohnya jadi baca jadi ha karena dihentikan. Fi matobi'i kasrah dengan ya mati. Fi amadin, dinnya ini tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah. Rumus, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Amadi masukin ke mim, amadim tuh kalau pakai rumus. Kalau pakai ilmu tajwidnya itu kan hukum tanwin, kasratain ketemu mim, hukumnya idgham bi gunnah. Fi amadim mumad, nyamber dan double, mumaddadah, tamar butohnya jadi ha. Itu gampang ya, insyaallah. Bingung? Lama-lama juga pinter. Ala bisa kan karena biasa, karena sering. Bayangin aja saya tiap hari ngajar online dari hari Senin sampai Sabtu, coba. Nah, ini ibu dan bapak boleh masuk gratis ya. Boleh, silakan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 12. Kadang-kadang sampai jam 2. Kadang-kadang seperti ini nih sampai jam 4. Nah, nanti diteruskan lagi habis maghrib sampai jam 12 malam. Seharian tuh ya. Dari Senin sampai Sabtu. Minggunya ya istirahat. Tapi ke depan ada kelas tajwid. Ada kelas online, kelas tajwid sama kelas. Ada yang ingin belajar pemula ya, belajar menulis dan membaca untuk pemula dan kelas tajwid. Diadakannya hari Minggu karena hari biasa saya ngajar online. Berarti kalau hari Minggu ada, saya nggak ada liburnya. Nah, apa-apalah ya, insya Allah lah sesekali kan bisa libur. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah. Ada saran dan kritik jangan lupa disampaikan ya di 0812 828 7881. 0812
8287881. Dengan senang hati saya menerima saran dan kritik serta masukannya. Dan terima kasih untuk hamba Allah yang sudah membantu program pemberantasan buta huruf Quran ini. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.